Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita merupakan pertemuan keempat. Sekali lagi pertemuan keempat. Maka jikalau sampai pertemuan keenam saya yang ngisi, berarti saya yang memberikan penilaian. Maka kali ini penilaian saya bukan terletak di penugasan, tapi penilaian itu terletak pada jawaban-jawaban yang dituangkan, kemudian kehadiran, kemudian keaktifan. Ini saya rekam keaktifan dari masing-masing. Hari ini adalah merupakan materi hari ini adalah CPMK ke 8 dan ke 9. Sekali lagi, materi hari ini adalah CPMK ke 8 dan ke 9 di capaian pembelajaran atau capaian perkuliahan mata kuliah ke-8 ini adalah kita akan membahas tentang kesetaraan dan keadilan keluarga dalam perspektif manajemen bimbingan penyuluhan hukum perkawinan. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang hakikat pernikahan dan mengapa kita menikah. Dan untuk apa kita menikah? Kenapa menikah itu cari bahagia? Nah, maka di CPMK yang ke-10 saya balik dulu, kita akan berbincang-bincang di capaian perkuliahan mata kuliah yang ke-10. Kita akan membahas tentang hakikat nikah dan kenapa menikah itu untuk cari bahagia. Maka sungguh sebetulnya dalam kehidupan ini setiap orang tidak ada satupun yang menginginkan dirinya itu sengsara. Tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya itu susah. Setiap orang itu pasti akan cari senang. Kalau mau menikah, maka setiap orang pasti akan cari bahagia. Apa itu bahagia? Komponen-komponen bahagia itu apa yang dapat dirajut untuk merajut sebuah kebahagiaan. Mengingat bahwa seseorang menikah itu adalah menyatukan dua orang. Sekali lagi, seseorang menikah itu adalah menyatukan dua orang yang sama sekali tidak hidup bersama. Dua orang yang jenis kelaminnya berbeda, tentu akal, pikir, hati, dan perasaan itu juga berbeda. Kebiasaan berbeda, keluarga berbeda, mungkin pendidikan juga berbeda, hobi juga berbeda, dan sebagainya. Inilah yang kemudian dipaksa atau dengan kesadaran, dipaksa atau terpaksa, atau dengan kesadaran, atau dengan kata cinta dalam tanda kutip, menyatukan kepentingan yang berbeda menjadi satu tujuan, merajut keluarga yang bahagia. Sekarang pertanyaannya, apa itu bahagia? Ini saya coba untuk saya share. Apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Sekali lagi, kita akan membahas apa itu bahagia. Hakikat pernikahan itu apa? Pada hakikatnya, hakikat pernikahan bahwa hakikat pernikahan dan mengapa menikah itu untuk bahagia dan cari kebahagiaan. Kalau kita kaji lebih dalam, apa hakikat pernikahan? Pernikahan itu pada hakikatnya tetap kembali ini.
kerangka berpikir kita tetap pada Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sekali lagi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah menciptakan untuk kamu semua min anfusikum, dari diri kamu semua, azwaja, pasangannya, litaskunu, supaya kamu berkecenderungan untuk tenang, ilaiha, pada pasangannya, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kamu semua, mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih. Cinta dan kasih. Inna fi dzalika la ayatil qaumil yatafakkarun. Sesungguhnya dalam demikian itu berarti an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah adalah la ayatin, tersungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum, liqaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang mau berpikir. Sekali lagi, mau berpikir. Maka sesungguhnya pada hakikatnya perkawinan itu adalah merupakan menyatukan dua lawan jenis, anak manusia, anak keturunan Adam, laki-laki ketemu perempuan, perempuan ketemu laki-laki. Bukan laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Itu menyalahi kodrati. Sekali lagi, dua lawan jenis, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau perempuan dengan laki-laki, kemudian satu ketika dengan sesama jenis atau homo. Tidak demikian. Yang merupakan penyatuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, serta menyatukan antara kedua keluarga, suku dalam satu negara atau dalam satu biduk yang sama. Maka sesungguhnya pada hakikatnya pernikahan di dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang disebut dengan ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan, di mana tujuannya adalah agar manusia ini dapat mengelola serta memerankan dirinya dan perlakuannya selayaknya manusia yang menyebarkan manfaat kepada makhluk yang lain. Ingat bahwa satu pernikahan itu adalah menunjukkan penyempurnaan Allah menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Manusia diciptakan dalam wujud yang sempurna, maka itu pun adalah mengaktualkan dalam sisi-sisi apa? Mengaktualkan dalam sisi-sisi kesempurnaan manusia, termasuk kesempurnaan hubungan badan antara manusia laki-laki dengan perempuan dalam aturan yang diatur oleh Allah. Karena itulah sebuah perkawinan itu diawali dengan akad. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bisan angkahtuka wa zawwajtuka maktubataka fulanah binti fulan. Kalau dinikahkan sendiri, posisinya siapa? Kalau menjadi naibul wali, pengganti wali, naibul wali, maka tinggal mengganti mauliyata siapa? Qad wakkalani, yang telah menyerahkan kepadaku, bimahrin, dan seterusnya. Dan itu bahasa di dalam Al-Quran yang sudah kita bahas sebelumnya adalah sebagai wujud mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Ikatan kuat yang merupakan perjanjian agung, kuat dan berbeda dengan yang lain. Sehingga perkawinan bukanlah hal yang biasa. Dari sesuatu yang jikalau dilakukan adalah berdosa, maka begitu ada qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril maghur, maka menjadi ibadah hasilnya. Maka dalam bingkai ini
keluarga harus menjadi kuat, dan jika keluarga itu kuat, pasti masyarakat pun akan kuat. Jika masyarakat kuat, negara pun akan kuat. Dalam hal arti positif, masyarakat akan menjadi makmur, bahagia, sejahtera, yang sakinah mawaddah warahmah. Jika seluruh keluarga dalam satu negara itu juga sakinah mawaddah warahmah. Karena itulah akan menjadi PR yang besar jika kemudian laki-laki dan perempuan yang diikat dalam sebuah pernikahan yang kemudian hancur lebur berantakan dalam biduk rumah tangganya dengan perceraian, masalah kecil yang menjadi besar dan dibesar-besarkan sehingga berpisahlah mereka. Kalau suami berpisah dengan istri berpisah dengan suami adalah sesuatu yang bisa dimaklumi, tapi buah cinta kasih mereka yang namanya anak-anak, dia akan kehilangan jati dirinya. Ketika anak-anak yang dilahirkan dalam kasih sayang itu, kemudian ketika bapak dan ibunya berpisah, maka tentu dia akan kehilangan pegangan. Jika anak-anak ini kehilangan pegangan, maka satu hal, fakta menunjukkan anak-anak yang nakal, anak-anak yang bermasalah adalah berangkat dari keluarga yang rusak, broken home. Broken home inilah yang harus dihindarkan. Karena itulah sebelum seseorang memastikan, memilihkan jodohnya, sebelum seseorang memastikan kalau laki-laki memastikan perempuan yang dinikahi adalah istrinya dunia akhirat, sebelum seorang perempuan menetapkan bahwa laki-laki itu adalah suaminya dunia akhirat, maka apa hal yang perlu dilakukan? Pikirkan dan terus pikirkan. Maka jika terjadi retaan-retaan, tentu hal yang dibayangkan pertama kali adalah saat mereka bertemu, pertemuan mereka yang saat mereka itu adalah saat mereka bersepakat untuk membangun rumah tangga. Karena apa? Tidak ada orang yang sempurna. Sekali lagi, manusia tidaklah sempurna. Karena yang sempurna hanyalah Allah. Tidak akan dapat mendapatkan seorang laki-laki, seorang perempuan yang sempurna. Begitu sebaliknya, perempuan pun tidak akan mendapatkan seorang laki-laki yang sempurna. Tentu, pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau mau menerima kelebihan, maka sekaligus mau menerima segala kekurangannya. Dan itulah yang kemudian akan menjadi plus ditambah minus jadinya netral. Secara horizontal, ini adalah sebagai wujud ibadah. Secara vertikal, ini adalah hubungan habluminallah. Hubungan dengan Allah adalah bagian dari ibadah. Secara horizontal adalah menyatukan seluruh kepentingan. Maka disinilah yang disebut dengan nilai plus atau nilai tambah. Nilai tambah inilah yang disebut dengan nilai berkah. Sebuah rumah tangga yang ingin langgeng, sebuah rumah tangga yang ingin makmur, sebuah rumah tangga yang ingin bahagia, sebuah rumah tangga yang ingin sejahtera, yang kemudian dalam bingkai sakinah, tenang, mawaddah, cinta, rahmah, sayang adalah menyadari semua kekurangan itu. Maka dalam rangka mengikat rumah tangga di dalam Islam, maka paling tidak wujudkan 3 kekuatan atau 3 power. Wujudkanlah 3 kekuatan, 3 powers. Adalah 3 kekuatan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah paling tidak tasawur. Apa itu tasawur? Tasawur itu adalah kompetensi diri. Seorang laki-laki yang akan menjadi suami harus membekali diri untuk berkompetensi sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga itu adalah lebih mengedepankan akal, bukan okol. Sekali lagi, seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu lebih mengedepankan akal dibandingkan okol. Berarti dalam hal apapun dia akan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya. Begitu pula seorang istri butuh kompetensi. Kompetensi apa? Sebagai seorang ibu rumah tangga. Sekuat apapun, sehebat apapun, setinggi apapun kedudukan di masyarakat, maka perempuan itu tetaplah mitra laki-laki, mitra suaminya untuk membangun keluarga, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kompetensi inilah yang terus dipupuk. Tapi ingat,
bahwa tidak ada orang yang memiliki kompetensi yang paripurna. Ketidaksempurnaan inilah yang kemudian akan ditutup dengan kesadaran bahwa ini dalam rangka mengibadahkan diri kepada Allah. Kalau sudah ada kompetensi, maka kemudian tasdik. Tasdik itu adalah verifikasi, membenarkan hal apapun ketika terjadi letupan-letupan yang bisa meretakkan. Sekali lagi, hal apapun yang terjadi letupan-letupan yang bisa meretakkan kehidupan rumah tangganya, maka dalam kesempatan itu adalah ada proses verifikasi. Proses verifikasi inilah adalah penting. Kenapa? Sekali lagi, proses verifikasi ini adalah penting. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kullu dzi ni'matin mahsudun li sahibiha. Setiap orang yang dapat kenikmatan itu akan semakin banyak orang yang hasud terhadap penerima manfaat itu, terhadap orang yang menerima nikmat itu. Maka ini salah satu saran seorang dokter spesialis saraf bahwa jangan mudah-mudah mengumbar kemesraan di media sosial. Termasuk kalau di HP kemudian ada WA, di WA apa itu muncul gambar itu namanya apa? Kalau di WA muncul gambar itu namanya apa? Status. Jangan gampang-gampang mengumbar kemesraan dengan istrinya di status. Karena apa? Tidak semua orang ketika melihat status kebahagiaan kita itu senang. Kenapa? Karena resepnya sudah jelas. Kullu dzi ni'matin mahsudun li sahibiha. Setiap orang yang dapat nikmat, semakin banyak orang yang hasud terhadap penerima nikmat itu. Sekali lagi, setiap orang yang dapat nikmat, semakin banyak yang hasud. Itulah yang kemudian, maka ketika ada letupan, adu domba, provokasi, maka tentu apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan agar tidak mudah terprovokasi dengan hal yang ada itu. Maka tentu ada tasdik. Apa itu tasdik? Proses untuk apa? Proses untuk ada tasdik. Apa tasdik? Tasdik itu adalah proses untuk verifikasi. Tidak mudah kemudian termakan, tersulut emosi dengan kondisi yang ada itu. Proses tasdik inilah penting. Di dalam rangka apa? Untuk menghindarkan ketika terjadi retakan-retakan yang tidak terelakkan. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi, orang kalau kemudian menampakkan kebahagiaan, maka tidak sedikit orang yang tidak suka kan kebahagiaan yang kita peroleh itu. Nah, di saat itulah ketika terjadi letupan adalah perlu ada tasdik, proses verifikasi. Kalau memang informasi yang diperoleh itu benar, maka bagaimana melakukan apa? Langkah berikutnya adalah tasarruf, bertindak tasarruf. Jadi 3T, tasawur, tasdik, dan tasarruf, menyikapi. Sehingga dengan demikian, kehidupan keluarga apabila dipandang secara sistematik akan ditemukan dalam 2 jalur berpikir. Yang pertama, keluarga di dalam dirinya, dan yang kedua adalah keluarga dalam lingkungannya. Kemudian makna itu untuk bahagia. Apa hakikat bahagia itu sendiri? Kebahagiaan adalah lawan dari kesedihan. Sekali lagi, kebahagiaan adalah lawan dari kesedihan. Bahagia adalah suatu kelezatan yang terletak dalam sanubari, dalam batin, karena mendapatkan sesuatu yang dicintai atau diinginkannya. Sebaliknya orang sedih adalah rasa sakit di dalam sanubari ini karena kehilangan atau luput dari sesuatu yang dicintai atau diinginkan. Jadi ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang diidamkan, bahagia sekali. Bahagia sekali. Tapi ketika mendapatkan sesuatu atau sesuatu yang diinginkan itu luput, sedih. Sedih. Nah, inilah yang kemudian bahwa mengembalikan kesadaran inna ma'al usri yusra.
setiap kesulitan pasti ada kemudian. Begitu pula setiap kemudahan itu akan ada kesulitan. Imbang inilah, menimbang inilah yang kemudian ketika bahagia jangan terlampau berluap-luap, ketika terlalu sedih jangan kemudian terlalu 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 apa? Artinya apa? Ketika bahagia jangan sampai terbang terlampau tinggi, dan ketika sedih jangan mudah untuk tumbang. Dan itulah yang kemudian disebut khairul umur ausatuha. Karena itulah apa hakikat kebahagiaan sekarang? Kebahagiaan adalah sebuah impian di mana semua orang ingin memilikinya. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita hidupnya. Namun tidak semua orang tahu akan kriteria bahagia secara menyeluruh itu apa. Kebahagiaan bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan, yang dapat dihitung dengan pasti. Andaikan kebahagiaan itu bisa dibeli, maka tentu tidak sedikit orang yang ingin membeli kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan barang yang bisa diperdagangkan, karena kebahagiaan bukan benda yang bisa dihitung secara pasti. Karena itulah kadar kebahagiaan pun akan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Jangan dikira bahwa orang kemana-mana hanya pakai sepeda pancal, bahwa itu adalah menunjukkan menunjukkan kehidupan yang sedih. Begitu pula sebaliknya, kemana-mana memakai mobil Mercy, mana-mana pakai mobil Alphard, atau mobil yang lebih mewah lagi, atau Mercedes, atau mobil Lamborghini, itu adalah menunjukkan kebahagiaan. Belum tentu. Kenapa? Karena fakta pernah ada seorang pengusaha besar dan kemudian dia mengakhiri hidupnya di apartemennya dari lantai 7. Sementara istri dan anak-anaknya ada di luar negeri. Itu artinya bahwa sebuah kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Dan setiap orang bisa bahagia. Bisa kita lihat seorang tukang becak bisa terlihat tidur nyenyak di atas becaknya setelah selesai mengayun. Itu adalah bentuk kenyenyaan. Dan Allah akan memberikan bahagia satu dengan yang lain dengan ukuran yang sama. Namun indikator yang berbeda. Seorang manusia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan apabila di dalam dirinya selalu penuh dengan keinginan. Yang lupa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Betul. Allah dengan segala firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jikalau engkau bersyukur maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jikalau engkau mengkufurinya maka siksaku akan lebih pedih. Artinya apa? Di dalam sebuah rumah tangga yang ingin bahagia, maka sungguh kurangi deretan keinginan-keinginan. Apalagi deretan keinginan yang itu adalah sulit untuk dicapai. Maka wajar-wajar saja di dalam rangka berkeinginan. Dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, wajar-wajar saja jikalau keinginan itu tidak terpenuhi. Karena itulah, boleh orang berkeinginan setinggi langit, karena ketika setinggi langit, kalaupun untuk jatuh, masih jatuh di antara bintang gemintang yang ada di langit. Tapi ketika dalam posisi itu, tidak akan mudah patah ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan. Dan di dunia ini, kebahagiaan adalah sebuah bayang-bayang fata morgana. Nampak di kejauhan seperti lautan atau seperti genangan air yang sangat melegakan. Tapi apa yang terjadi ketika didatangi di tempat itu ternyata adalah permukaan yang sangat panas dan gersang. Itulah kebahagiaan. Kadang-kadang kita melihat orang lain yang bergelimang harta, bergelimang pangkat, jabatan adalah bahagia. Belum tentu. Ada kadang-kadang orang yang ada di pantai berdua atau di tengah sawah, di tengah gubuk-gubuk sawah, kemudian dia habis mencangkul, membajak sawahnya, kemudian istrinya mengantari makanan atau mengirim makanan, kemudian sang suami diambilkan nasi, kemudian istri mendampingi. Itu pun belum tentu itu adalah tanda sebagai sebuah kesedihan. Justru kebahagiaan itu terletak pada kebersamaan, di mana keduanya saling menerima segala kelebihan dan segala kekurangannya. Dan ingat,
bahwa sebuah fata morgana itu dapat menyesatkan setiap manusia yang tertipu dengan fata morgana itu. Karena itulah kebahagiaan akan menjadi sangat berbahaya apabila seorang manusia akan menjadi budak olehnya tanpa bisa mengendalikan. Artinya apa? Diperbudak oleh situasi material, diperbudak oleh situasi keinginan, dan dia tidak bisa mengendalikan itu semua, maka itu akan menjadi jauh berbahaya. Kebahagiaan akan bermanfaat apabila mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang hakiki. Bahagia di akhirat, manusia akan dapat meraih kebahagiaan di akhirat apabila ia mampu mengendalikan kebahagiaan di dunia ini tanpa tertipu oleh glamor dunia. Ingat, ad-dunya hadra hadirah. Hadirah adalah kenikmatan yang sesaat. Karena itulah kebahagiaan seorang mukmin bukan terletak pada kedalaman ilmu yang dimiliki, bukan terletak pada derajat yang tinggi di mata manusia, bukan harta yang melimpah ruah, tapi seorang mukmin dalam rajut rumah tangga semakin dekat dengan Allah sebagai bagian dalam rangka memupuk keikhlasan atas setiap amal yang dilakukan demi mengharapkan ridha Allah, Zat yang maha memberikan kebahagiaan. Karena itulah kebahagiaan adalah suatu hal yang abstrak, tidak jelas, tidak terukur dengan hal-hal yang dapat diindrai dengan panca indera, tapi dapat dirasakan. Dapat dirasakan. Dapat dirasakan. Kebahagiaan juga abstrak, tidak dapat dihitung dengan angka-angka tertentu, tidak dapat dibeli dengan uang, tapi kebahagiaan itu bisa diraih dengan kedekatan ini tentang hakikat sebuah hidup. Karena itulah, man nakahalillah wa angkalillah, siapa yang nikah karena Allah dan dinikahkan karena Allah, fahuwa fi wilayatillah. Siapa yang menikah karena Allah, dinikahkan karena Allah, maka dia dalam wilayah-wilayah Allah. Karena itu, mengapa menikah itu untuk bahagia? Paling tidak setiap pasangan yang menikah pasti akan ingin bahagia, kan? Maka ada satu pertanyaan, apakah kita sudah memiliki bayangan tentang keluarga kita ini bahagia atau tidak? Sekali lagi, kita sendiri saat ini kita perlu muhasabah, apakah keluarga yang kita bangun saat ini kita sudah bahagia dengan istri kita? Bila Anda yang perempuan, apakah Anda sudah bahagia dengan suami Anda sekarang? Bila kita berada di lingkungan, apakah lingkungan kita ini sudah bahagia dengan kondisinya? Yang kedua pertanyaannya adalah, seperti apa bentuk bahagia itu? Bentuknya bahagia itu seperti apa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kualitas hubungan yang dibayangkan dengan pasangan kita? Sekali lagi, apakah pasangan kita, apakah istri kita merasa bangga punya suami kita? Apakah anak-anak kita bahagia punya orang tua seperti kita? Apakah kemudian dalam situasi seperti ini, apakah kita juga bahagia dengan keadaan yang ada? Dan jika ternyata itu adalah jauh dari bayang-bayang, kira-kira apa peran yang harus kita jalankan agar kita bisa hidup bahagia di dalam rumah tangga, agar istri kita bahagia menjadi kan kita adalah suaminya, agar anak-anak kita bahagia dengan kita sebagai orang tuanya, atau paling tidak suasana rumah tangga yang kita bangun ini menjadikan satu bahagia. Sekarang apa? Pertanyaannya adalah peran apa yang harus kita jalankan, dan kemudian apa yang harus kita butuhkan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan ini tentu ketika sekali lagi, dan ini tentu ketika ada klien datang dengan menghadirkan 1000 pertanyaan. Sekali lagi, ketika ada klien yang datang, sekali lagi, apa peran kita seorang konselor? Apa peran kita seorang penyuluh? Apa peran kita seorang penghulu? Apa peran kita ketika di antara saudara yang jadi hakim pengadilan agama? Tentu tidak kemudian dengan SOP bahwa siapapun yang mengajukan gugat cerai harus jatuh talaknya. Atau ketika ada seorang yang datang ke kantor KUA, kemudian ternyata yang mau konsultasi ini adalah perempuan yang cantik, bila dibandingkan dengan di rumah nilainya 7. Tapi yang konsultasi ini nilainya 99,
Apakah kemudian, wah ini cantik. Kalau kemudian tidak dapat perawannya, biar ini akan menjadi istri simpanan saya. Sehingga apa? Didorong untuk segera bercerai dengan suaminya. Apakah seperti itu? Maka tentu bukanlah itu. Seorang konselor adalah akan memberikan solusi yang terbaik, bukan solusi yang bersifat pragmatis. Sekali lagi, seorang konselor akan memberikan bimbingan penyuluhan yang bersifat fungsional, yang memberikan solusi dengan satu catatan, jangan sampai berpisah, jangan sampai bercerai, karena abghadul halal indallah at-tolak. Perbuatan halal, namun Allah sangat memurkai adalah perceraian. Maka tentu dengan deretan pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi pengingat kembali. Paling tidak ketika ada orang dengan derai urean air mata, dia datang ke KUA, kemudian dia mengadukan berbagai problem-problem yang ada, maka tentu bayangkan, mereka kita ajak untuk membayangkan. Coba, sudahkah Anda punya target bagaimana keluarga yang bahagia itu? Suruh membayangkan bentuk bahagia itu kayak apa? Suruh membayangkan kualitas dia selama ini kayak apa? Bayangkan mereka sudah memerankan apa agar rumah tangga itu betul-betul digambarkan oleh Rasulullah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sekali lagi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena itulah apa yang harus dibutuhkan untuk menciptakan agar kehidupan itu bahagia. Maka tentu banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita lakukan. Karena itulah di dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis, sekali lagi, di dalam membangun kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga yang harmonis, paling tidak minimal ada 5 hal yang harus dibangun. Sehingga 5 hal ini menjadi satu hal yang disebut dengan segi 5 diamond. Sekali lagi, segi 5 diamond. Segi 5 yang membentuk permata. Segi 5 yang membentuk intan berlian. Segi 5 yang membentuk berlian. Apa? Yang paling pertama adalah tujuan menikah itu untuk apa? Ketika tujuan menikah hanya untuk kebutuhan biologis saja, seks aja, maka ketika seks tidak didapat, maka dia akan selingkuh untuk mencari. Mencari apa? Pelampiasan. Ketika dengan pasangannya merasa tidak puas, dia akan mencari alat pemuas yang lain, sehingga terjadi perselingkuhan. Jikalau tujuan menikah itu. Jika tujuan menikah hanya untuk mencari harta, maka ketika harta itu tidak didapat, akan buyar. Makanya Rasulullah di dalam Riyadhus Shalihin sangat jelas kan, ketika seseorang tujuan menikahnya adalah karena hartanya, maka Allah akan memiskinkan. Ketika martabatnya, derajatnya, maka Allah akan menghinakan. Dan pilihannya adalah menikah karena akhlaknya, menikah karena agamanya, menikah karena mengharap ridha Allah. Dan tujuan menikah yang demikian ini akan mampu apa? Melewati setiap ujian dan cobaan, gelombang yang mampu yang menghantam kapal rumah tangga itu, dan kapal tetap tangguh. Karena pesan Luqmanul Hakim yang sempat kita sampaikan kemarin itu adalah bahwa hidup ini laksana seperti mengarungi samudra yang luas dan dalam. Pesan Luqmanul Hakim adalah jadikanlah iman itu sebagai kapalnya. Berarti jika kemudian kita ingin tetap tangguh, sebesar apapun badai yang menerpa, sebesar apapun angin yang meniupnya, sebesar apapun hujan yang menderanya, maka tentu kapal ini tidak akan mudah tergoyahkan. Jangankan karang goyah pun tidak. Berarti iman diperkuat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan menikah itu. Kalau tujuan sudah menghujam bahwa ini semata-mata adalah sebagai bagian ibadah, an-nikahu sunnati, faman roghiba an sunnati, falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak suka akan sunnahku, bukanlah umatku, kata Rasulullah. Sebagai tanda kita mencatatkan diri sebagai umat Rasulullah, maka libtigha mardatillah, dalam mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah sebagai bagian utama tujuan menikah. Ketika tujuan sudah diterapkan, sudah
dipasang di figura besar-besar, ditulis besar-besar, dan di figura ditempelkan di kamar utama. Inilah tujuan kita menikah. Maka langkah itu adalah mindset yang tepat itu apa? Bahwa perempuan yang dinikahi itu adalah bukan malaikat yang bebas berlaku salah, tapi juga bukan iblis yang bangkang terus, tapi tetaplah manusia, man mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Tetap mindset. Pikiran kita bahwa istri kita bukanlah manusia yang sempurna, tapi bukanlah orang yang cacat, karena selain punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Kalau mau menerima kelebihan, tentu mau menerima kekurangannya. Dan tanamkanlah itu, bahwa kita sama-sama menetapkan tujuan yang sama, menetapkan langkah yang sama, mempunyai kompromi yang sama di dalam rangka mengekalkan dan melanggengkan rumah tangga itu. Yang ketiga tentu knowledge dan skill. Knowledge itu pengetahuan, skill adalah keterampilan. Maka lebih banyak kalau kemudian sering datang ke majelis taklim, sering datang ke majelis zikir, sering datang ke majelis-majelis ilmu, dalam rangka apa? Untuk memperkaya knowledge, membaca dan sebagainya. Dalam rangka untuk memperkaya knowledge. Skill itu adalah ketangguhan di dalam menghadapi segala macam rintangan. Dan yang keempat adalah komitmen. Komitmen. Sekali lagi, komitmen. Walaupun suaminya nun jauh di luar negeri sebagai TKI, walaupun istrinya nun jauh di luar negeri sebagai TKW, tapi kalau kemudian punya komitmen bahwa ini kita sudah terikat dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, maka komitmen tidak akan menduakan cintanya itu. Artinya apa? Saling untuk memberikan kabar setiap saat, setiap waktu. Jarak tempuh, jarak antara suami dan istri, kemudian LDR, long, DR itu, LDR apa? Long distance relation, jarak jauh, maka kemudian tidak menghalangi kedekatannya. Boleh jasad ini jauh, tapi tetap dekat di hati. Toh sekarang ini ada kecanggihan teknologi. Maka jadikan teknologi ini mendekatkan dalam rangka mengokohkan komitmen itu. Tujuan menikah sudah benar, mindset sudah tepat, knowledge dan skill sudah dipupuk, komitmen sudah dinaikkan menjadi positif, maka terakhir adalah berserah diri. Apa kata berserah diri? Ini semua adalah tetap faida faragta fansab. Faida faragta fansab. Jika kita sudah merampungkan apa yang kita lakukan, maka kemudian kita akan bersiap-siap untuk mempersiapkan yang lain, dan kemudian kita akan memperhitungkan semuanya kepada Allah. Ingat, kata berserah diri itu sebagai sebuah kepasrahan ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke kobaran api oleh Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim, sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tawakal, saat itu Nabi Ibrahim langsung mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah sebaik-baik penolong. Artinya apa? Keseluruhan sudah kita upayakan. Tujuan sudah kita tetapkan. Mindset sudah kita tata. Knowledge skill sudah kita tambah. Komitmen sudah menjadi bagian tak terpisahkan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Zat yang maha membolak-balikan hati. Yang mengokohkan sebuah bahtera rumah tangga. Karena itulah, tentu orang menikah ini tujuannya banyak kan. Sekali lagi, orang menikah ada yang tujuannya ibadah. Ada yang ingin mempunyai anak. Ada yang merasa sudah cukup umur sehingga sak cukupe, sak kecekele, sak ketemu nih. Akhirnya apa? Semula ketika belum ketemu standarnya tinggi. Ternyata sudah tidak ketemu, diturunkan. Tidak ketemu, diturunkan. Tidak ketemu, diturunkan. Wah, ini usia sudah di atas 40 ini. Akhirnya apa? Banting harga, diskon besar-besaran. Merasa apa? Wah, sudah cukup umur ini. Takut dikatakan bujang lapuk atau perawan tua.
Atau tekanan lingkungan. Lingkungannya seperti itu. Sehingga apa? Terjadi pernikahan anak-anak sudah dinikahkan. Jadi ada semacam tekanan lingkungan. Wah, buat apa anak perempuan? Ini di daerah tertentu kan ada daerah pelosok-pelosok kan begitu. Perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Toh nanti akhirnya akan menjadi penunggu dapur. Lah itu kan tekanan lingkungan itu. Atau tidak enak sama orang tua dan lain sebagainya. Macam-macam itu tentu mana yang paling selamat dalam rangka menetapkan tujuan menikah itu. Kemudian yang ditulis oleh Indra Noveldi dan Nuni Herawati di dalam buku Menikah untuk Bahagia, tentu hal yang pertama, ketika kita ingin menetapkan bahwa kita menikah ini bukan mencari sengsara, ketika kita menikah ini untuk mencari bahagia, maka tentu pertama bahwa yang kita nikah itu adalah manusia. Manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, manusia yang dengan posisinya yang tidak serba tidak sempurna, manusia yang punya keinginan, manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, tapi ketika manusia telah mengabaikan modalitas-modalitas yang ada, ingat di dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat apa? At-Taubah atau Al-A'raf itu? Yang bunyinya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh aku sediakan penghuni neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum adhanul la yasma'una biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah telah menyediakan neraka. Apakah neraka di dalam rumah tangga? Apakah neraka yang nyata di akhirat kelak? Atau neraka yang ada di dunia ini? Dan itu disediakan bagi kebanyakan jin dan manusia yang punya hati tapi tidak mau mempergunakan hatinya untuk mencari apa piranti-piranti penting di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Punya telinga tapi tuli, punya mata buta, tapi apa yang terjadi? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum andal, bahkan lebih hina, lebih sesat dari hewan itu. Apa artinya? Ingat, sadarkan diri, kalau ingin bahagia, tanamkan bahwa kita ini adalah menikah dengan manusia. Dalam bahasa Jawa, wong. Lek wong kepengen diwongke wong, ya wong no wong. Sekali lagi, lek kepengen diwongke wong, mongko wong no wong. Mongko wong bakal wong no wong. Artinya apa? Kita manusia. Kalau kita ini manusia, menikah dengan manusia. Kalau diri kita dianggap manusia, maka tentu kita menyadari bahwa kita manusia yang memiliki banyak kekurangan. Kalau sudah sadar bahwa kita menikah dengan manusia, yang kedua adalah terima apa adanya. Tidak ada perempuan yang sempurna. Tidak ada laki-laki yang sempurna. Kalau sudah menetapkan bahwa dia adalah suami Anda bagi perempuan, kalau dia adalah istri kita kalau kita laki-laki, kalau dia sudah kita tetapkan sebagai istri kita, maka terima apa adanya atas kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kita sudah terima apa adanya, maka langkah kedua adalah kita nyamankan diri ini. Kalau belum nyaman, berusaha untuk nyaman gitu. Sekali lagi, kalau kita ketemu nyanding, selalu sayang, bukan nyanding tapi gedeng. Ketika kita ketemu, selalu nyamankan di dalam diri. Kalau belum nyaman, berusaha untuk nyaman. Kenapa? Kita akan bisa memetik bahagia jika ketika kita berdua, suami istri berdua merasa nyaman. Pertanyaannya, apakah ketika suami bersanding dengan istri, istri bersanding dengan suami, ketika terjadi ketidaknyamanan, pertanyaan, kenapa tidak nyaman? Justru ini akan meletupkan bibit-bibit yang meretakkan rumah tangganya. Ketika kita sudah nyaman, trust, bangun kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan, mustahil kita merasa nyaman dengan
pendamping hidup kita. Kita mustahil merasa nyaman dengan istri kita. Seorang perempuan mustahil nyaman dengan suaminya jika dia tidak bisa membangun trust. Apalagi istilahnya apa ya? Istilahnya ya. Perfeksionis apa ya? Terlalu apa itu? Terlalu membatasi, terlalu ingin tahu, selalu ingin mendikte pasangannya, itu justru akan membuat tidak nyaman. Kalau kita ingin bahwa masing-masing nyaman, beri kebebasan untuk berekspresi. Kalau kemudian istrinya ini seorang profesi, ketika istrinya sedang berbincang dengan laki-laki, jangan kemudian loh lagi apa? Atau kemudian dia seorang perempuan, seorang istri kemudian melihat suaminya di kantor selalu diawasi. Nah, itu sama siapa itu? Sama siapa itu? Artinya itu tidak membangun trust. Yang berikutnya adalah ketika terjadi hang ibarat komputer, maka segera install ulang. Sekali lagi, ketika terjadi hang, ya, ketika terjadi hang, maka diinstal ulang. Ketika diinstal ulang, berarti mengulang, diprogram lagi. Dari sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sampai 1 jam ya. Mau sharing aja, Ya. Pak Dokter. Terkait dengan keluarga. Nanti untuk apa namanya? Tadi disebutkan salah satunya berserah diri, ya, Dokter. Ya. Terkait berserah diri berarti nilai-nilai pembinaan pada ketawakalan, sebagaimana tadi juga disebutkan bahwa tujuan nikah itu harus disadari. Berarti itu kan juga butuh penanaman keimanan pada tujuan nikah itu sendiri, ya, yang secara tidak langsung di situ ada nilai-nilai sakral. Kalau secara dogma itu kan memang kalau nikah itu sudah menjadi suatu jodoh yang ditentukan oleh Allah, yang mana kita juga pada awalnya menerima, berarti nilai ikhlas dan tawakalnya tetap harus ditanamkan di antara kedua belah pihak. Kemudian tapi pada prakteknya, ini untuk sharing, pada prakteknya ada kalanya kan tetap sifat-sifat ke apa namanya perhitungan di duniawinya kan tetap ada, guys. Dokter. Nah, sehingga bagaimana menanamkan di antara kita berdua sifat atau nilai ketawakalannya itu, karena ketika kita sudah memegang sebuah tawakal bahwa Allah yang memberi rizki, Allah yang telah menentukan jodoh, Allah yang telah mempertemukan, sehingga kan tetap ada nilai keimanan. Bagaimana merealisasikan antara keimanan dengan fakta kehidupan nyata. Bahwa untuk diskusi. Terima kasih. Ya, sebetulnya ya tadi kan di awal-awal tadi sudah kita bahas panjang lebar bahwa sesungguhnya yang paling pertama tadi apa? Kompetensi diri kita sebagai suami istri ini yang perlu frekuensinya ditingkatkan. Setelah itu ketika terjadi sesuatu maka perlu ada cross check untuk apa verifikasi, kemudian kita bertindak. Tapi satu hal bahwa kalau kemudian di dalam kita merajut rumah tangga ini bagian dari ibadah, dan kata kunci ibadah itu ternyata pada satu, yaitu ikhlas. Sekali lagi, kunci ibadah itu kata kuncinya satu, yaitu ikhlas. Ikhlas inilah yang kemudian ikhlas menjalani perannya sesuai dengan garis keluarga itu. Kalau laki-laki berarti ikhlas menjalani diri sebagai suami. Kalau perempuan
ikhlas menjalani diri sebagai seorang istri. Keikhlasan inilah yang kemudian akan merajut untuk apa? Ketika terjadi segala sesuatu, akan berusaha untuk sabar. Sabar itu paten R. Sabar. Bukan paten L. Sebel. Kalau sudah sabar, maka tentu piranti penting yang perlu dilakukan adalah apapun kondisinya, tanamkan bahwa sesungguhnya diri kita adalah bukanlah manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan ilah yang kemudian akan tetap kita kita bangun, sehingga ini bahwa berusaha untuk mewujudkan kenyamanan, bangun kepercayaan, dan ketika terjadi sesuatu adalah install. Ketika terjadi sesuatu adalah diinstal ulang gitu. Diinstal ulang. Dan ketika menikah itu adalah bahwa ketika menikah itu adalah istri yang kita nikahi itu bukan cek kosong. Laki-laki yang akan menikahi anak kita, perempuan itu juga bukan cek kosong. Bukan cek kosong itu berarti klarifikasinya adalah kalau kita orang yang beriman, tetap Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiru biqudratika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya astakhiruka, aku mohon engkau pilihkan bi'ilmika dengan ilmunya. Wa astaqdiru, aku gantungkan takdirku biqudratika dengan takdirmu. Wa in kana khairal li, jikalau dia baik untukku, faqarribani, maka dekatkanlah padaku. Wa in kana syarral li, jikalau dia jelek denganku, maka faba'idni, maka jauhkanlah. Ini adalah bagian apa? Maka sesungguhnya dengan kekuasaan Allah, dengan karsa Allah, dengan iradah Allah, Allah akan memberikan dua hal. Yang pertama, Allah akan menghujamkan kemantapan bahwa kita akan mantap menikah dengan dia. Yang kedua, Allah akan memberikan isyarah. Isyarah inilah yang kemudian bisa kita klarifikasi. Bisa kita verifikasi dalam kitab tafsir mimpi, Takdirul Anam fil Manam. Klarifikasi inilah penting. Penting karena apa? Kita tidak tahu perempuan yang akan kita nikah itu macam mana. Kita tidak tahu bahwa perempuan yang akan kita nikah modelnya kayak apa, jiwanya kayak apa. Maka inilah yang disebut dengan kata skufi, itu adalah ada keselarasan, ada frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama inilah yang akan menentukan kekekalan dan kelanggengan serta ketangguhan di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sekali lagi, menghadapi ujian dan cobaan. Dan belakangan ini saya cocok sekali jikalau kemudian ketika seseorang mau menikah kita lihat wetonnya dulu. Weton ini adalah dalam rangka apa? Memandang energi hidupnya. Energi hidup, karena setiap orang itu sebetulnya oleh Allah itu sudah dilahirkan dengan perwataan yang berbeda-beda. Perwataan itu sesuai dengan hari weton kelahiran. Setiap weton itu sudah ada karakternya. Nah, karakter inilah yang kemudian kira-kira ketika disandingkan cocok enggak? Artinya apa? Dalam posisi ini kita menikahi seorang perempuan itu bukan mendapatkan atau mengambil cek kosong, tapi cek yang sudah ada isinya. Ini yang perlu dilakukan lagi. Yang kedua, yang perlu dipahami, cinta itu memang penting. Tapi yang paling penting ada komitmen. Betapa banyak orang yang menikah dilandasi cinta, mereka berpacaran. Saya akan tanya Pak Arif, Pak Arif ini kan ada di PA mana Pak Arif? Mojokerto, Bapak. PA Mojokerto. Coba saat saat Pak Arif menanyakan klien yang akan bercerai, kira-kira apakah mereka ketika menikah itu tidak didasarkan cinta? Semuanya didasari cinta. Cuma didasari cinta kan? Dalam perjalanannya yang luntur begitu kira-kira. Nah, kenapa luntur? Karena komitmennya yang rapuh. Sekali lagi, komitmennya yang rapuh. Cinta itu bisa dirajut. Tahatus binikmah ya. Terus terang,
Kalau ngasih contoh ke orang lain kejauhan, karena saya merasakan. Saya menikah itu karena dipertemukan, bukan menikah karena pacaran, tapi dipertemukan. Setelah dipertemukan istihoroh, istihorohnya bagus, maka ini akan dibangun komitmen-komitmen. Dan alhamdulillah kebetulan istri saya juga tidak pernah pacaran. Saya tidak pernah pacaran, istri saya juga tidak pernah pacaran, maka dibangun komitmen. Selaras dengan perjalanan waktu, cinta itu akan tumbuh ternyata. Sekali lagi, cinta itu tumbuh. Sekali lagi, tulisan Indra Novelty ini penting. Cinta itu memang penting, tapi yang paling penting adalah komitmen. Jika kita sudah membangun komitmen, maka langkah pertama adalah pahami pria dan wanita itu tetap berbeda. Berbeda kekuatannya, berbeda cara pandangnya, berbeda dalam sisinya, berbeda fisiknya. Ini yang harus dipahami. Letak inilah yang kemudian perbedaan ini disatukan. Sehingga terajut yang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, yang perempuan sebagai kepala rumah tangga. Kalau sudah memahami, maka satukan kebutuhanku juga kebutuhannya. Hartaku juga hartanya. Miliknya juga milikku. Artinya apa? Jikalau pasangannya itu butuh, maka itu berarti kebutuhan kita. Jikalau kita punya harta, harta kita juga harta kita. Jika kita punya uang, uang kita adalah uang kita. Kalau kemudian kebutuhanmu, ya kebutuhanmu, kebutuhanku adalah kebutuhanku. Ini satu ketika akan menjadi retakan-retakan yang akan piar. Walaupun cinta, tapi tidak bisa menyatukan kebutuhan, maka akan menjadi sesuatu yang rentan untuk melakukan segala sesuatu yang memudahkan untuk berpisah. Kemudian yang berikutnya adalah be lovable. Bersikaplah menyenangkan. Kata bersikap menyenangkan itu adalah bahwasanya ketika bersikap untuk menyenangkan, artinya apa? Satu, ketika posisi batin kita tidak menyenangkan, tapi tidak tertutup kemungkinan ketika posisi batin kita dalam posisi tidak baik-baik saja, maka tentu dalam posisi yang tidak baik-baik saja itu, sekali lagi, ketika batin kita dalam posisi tidak baik-baik saja, maka kemudian kita nampakkan ketidaksenangan kita, sehingga ketika terjadi sesuatu, misalkan kita punya masalah di luar begitu, kemudian kita bawa ke rumah, dan kemudian menyebabkan apa? Loh, kenapa suami saya kok begini? Loh, kenapa istri saya kok begini? Ini berarti akan menimbulkan orang yang tidak salah, itu akan merasa bersalah. Karena itulah, be lovable. Be lovable. Bersikaplah menyenangkan. Walaupun di luar kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi begitu di rumah, bersikaplah menyenangkan. Dan kalau sudah bersikap menyenangkan, you both need laughter. Bahwa kita butuh senyum. Karena untuk mencetak bahagia senyum. Dan yang paling penting, ketika terjadi masalah, jangan curhat kepada lawan jenis. Bahaya itu. Kalau ditanya, gak bahaya tak? Ya bahaya amat. Bahaya banget loh. Nah, jangan curhat kepada lawan jenis. Bahaya. Dan stadium konflik di dalam rumah tangga, stadium konflik ini, stadium adalah menjadikan rumah tangga ini panggung untuk mempertemukan. Karena itulah saya mengulang lagi bahwa ketika terjadi masalah dalam keseluruhan itu selesaikan di meja ranjang. Sekali lagi, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai, selesaikan di tempat tidur. Jangan sampai dibawa keluar. Maka mau tidak mau akan menambah retakan dan percikan yang tidak terelakkan. Dan tentu ketika terjadi konflik yang terjadi pernikahan, maka segera diselesaikan.
Dan dalam urusan apapun, ambil tanggung jawab. Jangan timpakan tanggung jawab itu pada orang lain. Ketika ada sesuatu, ini adalah tanggung jawab saya. Jangan timpakan. Dan kemudian bangun track record, berarti kita akan berusaha menjadi suami yang baik jika laki-laki, akan jadi istri yang baik jika perempuan. Dan ketika ada relasi hubungan, mertua itu bukan musuh bagi kita. Tapi mertua adalah orang tua kita yang harus kita hormati. Kemudian, kunci berikutnya belajar dari multi level marketing, selalu bercabang berpikir bercabang ketika terjadi sesuatu, berpikir bercabang, karena cabang-cabang ini akan menjadi energi positif. Kemudian, langkah berikutnya komunikasi. Bangun komunikasi. Ingat, 5 komunikasi plus 1. Kalau 5 komunikasi dengan anak-anak plus 1 komunikasi khusus hubungan suami istri. Dan setelah komunikasi, menuntun. Kalau kita suami, lebih utamakan menuntun, bukan menuntut harus apa yang harus dilakukan oleh istri kita. Kita tuntun. Kemudian shareholder meeting, berarti satukan dalam pertemuan yang lebih besar. Kemudian talk through your eyes. Bicaralah melalui matamu. Bicara dari mata ke mata akan turun ke hati. Dan kemudian buat standar operasi prosedur untuk mewujudkan itu. Dan yang paling penting adalah setiap orang berumah tangga punya momentum-momentum di dalam rajut itu. Ini yang untuk pertama, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Saya persilakan. Silakan. Halo? Saya foto lagi ya. Saya foto lagi ya. Saya foto lagi. Semuanya kamera dinyalakan. Kamera dinyalakan. 1, 2, 3. Ini kuliah ini separuh nggak ada di lokasi ini ya. Saudara Abdurrahim, Saudara Kartika Nuriana, ada di lokasi nggak ini? Halo? Saksi ada Halo? tadi. Saudara Abdurrahim? Halo? Halo? Oke. Silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, saya beri silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Lanjut materi kedua ya. Materi kedua. Saya lanjut materi kedua. Materi kedua adalah kesetaraan dan keadilan. Ini materi bimbing ini. Ini adalah materi bimbingan perkawinan. Jadi kalau saudara seorang penghulu, ini adalah materi bimbingan perkawinan. Materi bimbingan perkawinan. Bentar. Tadi rame banget. Bentar ya. Ini sudah share screen ya. Sudah masuk, sudah dapat dilihat belum? Belum, Belum. Dok. Sudah bisa dilihat share screen-nya? Belum. Masih belum. Belum. Oke. Nih. Kelihatan nggak? Nah, sudah. Ah, Ya, sudah. sudah. Oke. Ini salah satu materi bimbingan perkawinan ketika seseorang mau menikah itu akan mendapatkan materi ini. Apa? Dalam rangka merajut menikah untuk bahagia tadi itu loh. Jadi ternyata dalam merajut menikah untuk bahagia, calon pengantin baik itu laki-laki maupun perempuan memang harus paham ini. Perspektif kesetaraan dan keadilan dalam bimbingan perkawinan. Karena apa?
Misalkan ada seorang pengusaha yang menelpon temannya di Makassar untuk mengizinkan istrinya untuk menemuinya dan tidur bersamanya di suatu hotel. Artinya apa? Seorang laki-laki, seorang suami sama istrinya ini berjauhan begitu, berjauhan. Dan ternyata LDR ini tidak sedikit yang kemudian terpicu untuk melakukan perselingkuhan. Dan ini jamak terjadi di banyak instansi, sering terjadi begitu lantaran jaraknya jauh. Karena apa? Orang yang hobi berselingkuh atau melakukan perzinaan dengan sesama teman sejawat, teman sekantor, itu karena apa begini? Menggunakan filosofi begini. Ibarat orang haus di dekat ada air minum. Ibarat orang haus di dekat ada air minum, sementara air minum yang dia miliki itu ada di rumah. Maka pertanyaannya, ketika haus apakah nunggu pulang untuk minum atau meminum air yang ada di dekatnya? Ternyata memilih meminum air di dekatnya, sehingga ada sesuatu perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, inilah yang kemudian jika seorang pengusaha, dia kaya kemudian menganggap bahwa istrinya ini sebagai barang, maka kemudian istri ini hanya dianggap sebagai alat pemuas saja. Maka dia kemudian, seorang pengusaha yang di Jakarta menelpon temannya untuk mengizinkan istrinya untuk tidur bersamanya di hotel. Jadi menganggap istrinya ini sebagai barang yang bisa dibarterkan dengan uang, bisa dibarterkan dengan jabatan begitu. Dan itu terjadi di negeri ini. Apakah seperti itu sebuah bingkai itu? Maka ini penting untuk memahami di relasi hubungan apa? Relasi hubungan suami istri. Maka ada 3 relasi. Level terendah itu adalah hegemoni dan dominasi laki-laki. Manusia itu hanya laki-laki dan perempuan itu bukan manusia, sehingga manusia yang bernama perempuan itu diperlakukan seperti hewan, bahkan seperti benda mati, sehingga perempuan itu bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan, dibuat untuk membangun relasi seperti cerita tadi itu, atau bisa diwariskan karena menganggap bahwa level manusia itu hanya laki-laki, sementara perempuan itu dianggap benda mati. Level menengah, di level menengah ini adalah perempuan juga manusia, namun laki-laki mempunyai standar kemanusiaan perempuan. Sekali lagi, perempuan juga manusia, namun laki-laki menjadi standar kemanusiaan perempuan. Sehingga problem perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki sebagai problem keperempuanan, bukan problem kemanusiaan. Jadi artinya apa? Ini menganggap bahwa perempuan hanya konco wingking. Hal apapun posisinya perempuan hanya di dapur. Sudah dianggap dia adalah istrinya. Tapi tidak boleh cawe-cawe yang ada di depan, di belakang. Menganggap karena kalau ketika terjadi problem perempuan, ya urusan perempuan. Dapur urusannya perempuan. Itu berarti level menengah. Level tertinggi adalah perempuan dan laki-laki itu adalah setara, menjadi standar kemanusiaan. Standar kemanusiaan mereka sama sambil memperhatikan kebutuhan khas perempuan itu apa, baik secara biologis karena sistem reproduksi mereka yang berbeda dengan laki-laki. Namun secara sosial karena ada ketimpangan relasi yang sejarah sehingga perempuan mengalami ketidakadilan semata-mata karena menjadi perempuan. Nah, level tertinggi itu adalah yang berbeda itu hanya alat reproduksi. Tapi peran dimanapun itu adalah sama, setara. Artinya apa? Menempatkan perempuan ini dalam setara, urusan apapun ini adalah dalam rangka merajut kebersamaan itu. Kemudian, itulah yang disebut dengan tingkat kesadaran
kemanusiaan atas perempuan. Kemudian dalam sistem patriarki, sistem nilai yang menempatkan bahwa laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal, perempuan tunduk secara mutlak pada aturan laki-laki atas dirinya. Laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, perempuan mempunyai yang kedua, laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, perempuan mempunyai otoritas namun harus digunakan sejalan dengan otoritas laki-laki, hanya menopang. Ini ada di laki-laki. Dalam prinsip Islam, itu laki-laki kan tetap kepala keluarga. Tetap bersifat patriarki. Tapi di Islam itu juga tidak sedemikian amat. Apa buktinya? Ketika ada sahabat, siapa yang aku bekteni? Apa jawaban Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Sampai 3 kali. Kemudian siapa lagi? Baru Rasulullah menjawab abuka, bapakmu. Apa artinya? Di satu sisi laki-laki memang kepala keluarga. Tapi al-ummahat imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Al-ummahat imadul bilad. Bahwa perempuan itu adalah imadul bilad. Makanya bahasa Arabnya masyarakat itu adalah umat. Umat dari kata dasar umun, ibu. Berarti bagusnya masyarakat bergantung pada bagusnya perempuan. Artinya apa? Tidak sepenuhnya di dalam Islam itu mengikuti sistem patriarki, karena bagaimanapun juga Islam sangat menghormati dan memuliakan perempuan. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berarti apa? Hitam putihnya, baik buruknya, anak itu terletak pada pendidikan seorang perempuan yang bernama ibu. Karena itu, dalam relasi biologis dan sosial, dalam urusan biologis, manusia perempuan itu mengenal menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Dalam sisi sosial, sering termarginalkan, menjadi subordinasi, stigmatisasi, pelaku kekerasan dan beban yang berlapis-lapis, Bukan hanya bekerja, tapi ada beban yang ada di rumah, yang berlapis-lapis. Dan itu menjadikan perempuan yang serba dalam posisi yang tidak menguntungkan. Nah, bagaimana dengan sistem sosial di era jahiliyah? Di era jahiliyah adalah patriarki stadium tertinggi. Perempuan adalah objek seksual laki-laki. Perempuan riskan di berbagai ruang kehidupan, di ruang kesadaran maupun bawah sadar, di publik maupun rumah tangga. Dan itu terasa sampai sekarang kan, kalau kemudian mau berangkat ke umroh atau haji kan begitu, sebagai sasaran laki-laki yang nakal. Kemudian di alam bawah sadar meragukan apakah perempuan atau itu manusia atau bukan, ruhnya kekal atau tidak, bisa ibadah atau tidak, maka disitulah kemudian akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih panjang lagi. Kemudian ruang publik, penguburan bayi perempuan, masih ingat kisah bayi perempuan yang dikuburkan? Kemudian masih ingat perempuan yang dilacurkan, dihadiahkan, dijadikan jaminan utang, kemudian tidak memiliki punya nilai saksi, dalam ruang privat, disunat, dipaksa nikah sebelum alam mens, menjadi janda sebelum alami mens, diceraikan berkali-kali tanpa batas, dipukuli, dijadikan mahar, jadi hadiah, jaminan hutang, dipoligami tanpa batasan, diwariskan, dinikahi ayah kandung, anak kandung, paman, dan ponakan. Itu zaman jahiliyah, sehingga perkawinan itu bernilai sebagai sebuah penaklukan. Karena itulah bagaimana statusnya dalam masa jahiliyah. Sekali lagi, bagaimana perempuan dalam masa jahiliyah adalah statusnya diragukan, manusia atau bukan, ruhnya kekal atau tidak, bisa ibadah atau tidak, dapat pahala atau tidak, bisa ke surga atau tidak. Tapi kemudian Islam merubah 180 derajat itu. Dalam ruang publik, bayi perempuan dikubur, dilacurkan, dihadiahkan, dijaminan hutang. Dalam Islam datang merubah ini semua. Ruang privat, nikah sebelum menstruasi, dan seterusnya. Maka dalam begitu Islam datang, ini semuanya dirubah, direvolusi oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana dengan hubungan tauhid dan kemanusiaan
manusia, baik itu laki-laki antara hubungan secara tauhid manusia sebagai hamba Allah secara manusia bersifat manusiawi. Tapi di sisi yang lain kesyirikan kepada Allah, penistaan pada manusia itu setara antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dalam status hamba Allah sama sebagai hamba Allah berada di alam semesta sama. Laki-laki perempuan sama sebagai hamba Allah, sama sebagai khalifatullah fil ard. Dalam urusan iman sama laki-laki dan perempuan. Dan tentang kemaslahatan lingkungan sama laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Juga ada yang kafir, ada yang juga rusak. Sama antara laki-laki dan perempuan. Karena itulah deklarasi kemanusiaan perempuan. Perempuan adalah manusia. Perempuan adalah ruhnya kekal sama dengan laki-laki. Bisa ibadah dan dapat pahala sama dengan laki-laki. Bisa masuk surga sama dengan laki-laki. Inilah deklarasi Islam terhadap kemanusiaan perempuan. Dan kelompok tauhid dan patriarki satu bukan jenis kelamin, melainkan yang membedakan adalah ketakwaan yang menentukan kemuliaan seseorang. Laki-laki perempuan sama di hadapan Allah. Yang menentukan mulia tidak adalah ketakwaan. Yang kedua, perempuan bukan budaknya laki-laki, sebab kedua-duanya sama hamba Allah. Yang ketiga, perempuan tidak ada di bawah laki-laki, sehingga selalu diperintah, tapi keduanya sama-sama sebagai khalifatullah fil ardi, sehingga semuanya harus bekerja sama dalam rajut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan dalam relasi iman dan takwa, perilaku manusiawi pada perempuan, hubungan keimanan dengan kesetaraan laki-laki, perempuan di surah At-Taubah ayat 71, laki-laki dan perempuan beriman, mereka adalah pelindung satu sama lain. Hubungan ketakwaan dengan perilaku suami pada istri, Rasulullah pun menghubungkan ketakwaan dengan perilaku pada suami atau istri. Dalam hadis yang sangat terkenal dalam riwayat Imam Bukhari, dan di situ menunjukkan bahwa bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan para istri, karena sesungguhnya ketika laki-laki meminang perempuan itu adalah sebagai wujud amanah Allah kepada laki-laki. Karena lewat itu semua Allah menghalalkan farjinya itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dinikah dengan la ilaha illallah. Dan inilah yang kemudian tauhid dan maslahat perempuan antara iman, maslahat personal, maslahat struktural dibingkai dengan tauhid adalah setara antara laki-laki dan perempuan. Dan disinilah yang kemudian terdapat perbedaan bahwa dalam tradisi jahiliyah perempuan dikubur hidup-hidup sampai lahir, tapi dalam Islam, Islam melarangnya. Perempuan dijadikanlah mahar, begitu datang Islam dipastikan hanya atas mahar. Dia adalah berhak untuk dapatkan mahar, bukan dijadikan mahar, tapi dia berhak memperoleh mahar. Dalam jahiliyah perempuan diwariskan, tapi Islam menghapus itu. Dia adalah termasuk ahli waris dan pewaris. Dalam jahiliyah dinikahi oleh mahramnya, tapi dalam Islam dilarang. Saat jahiliyah dijadikan objek seksual, tapi dalam Islam perempuan adalah mitra. Dalam jahiliyah dipoligami tanpa batas, Islam membatasi fangkihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Dibatasi hanya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jikalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Apa artinya? Di satu sisi memberikan ruang laki-laki untuk menikah, tapi sisi yang lain ada persyarat yang berbuat adil di antara istri itu. Maka fawahidatan, maka cukuplah satu. Artinya apa? Dalam hal ini walaupun Islam itu bisa untuk poligami, tapi prinsipnya tetap monogami.
Fa in khiftum alla ta'dilu. Fa in khiftum alla ta'dil fawahidatan. Jika engkau takut untuk tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Berarti walaupun toh begitu, prinsip di dalam Al-Quran adalah prinsip monogami, bukan prinsip poligami. Poligami itu adalah solusi jikalau manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jahiliyah diceraikan dan dirujuk tanpa batas, tapi di Islam dibatasi hanya 2 kali. Bahkan madhabil arba'ah, jikalau laki-laki ngomong saya cerai engkau, talak 3, berarti jatuh talak 3. Jahiliyah dipukuli perempuan itu, tapi di dalam Islam diperintahkan bersifat ma'ruf. Dalam jahiliyah tidak punya nilai saksi, di dalam Islam diakui nilai saksinya. Dalam jahiliyah dilacurkan, maka dilarang. Dan di dalam masa jahiliyah perempuan dijadikan alat menaklukkan, tapi Islam melarangnya. Bahkan kesaksian Umar bin Khattab, wallahi inna kunna fil jahiliyah ba'da na'udulin nisa amron hatta anzalallahu ta'ala fihinna ma anzalau qasama lahunna ma qasan. Artinya apa? Bahwa ini wujud bahwa Islam telah menjadikan perempuan dan laki-laki itu adalah bagian yang setara. Karena itulah revolusi Islam mengubah relasi kekuasaan menjadi relasi kasih sayang. Wilayah perwalian perempuan bukan di bawah kekuasaan melainkan perlindungan dan tanggung jawab. Iwamah, kepemimpinan keluarga, istri bukan di bawah kekuasaan melainkan di bawah tanggung jawab dan perlindungan suami. Akad nikah adalah wali dan calon suami sebagai momen peralihan tanggung jawab perlindungan itu. Berarti seorang suami itu mendeskripsikan, mengoperasionalkan perlindungan bapaknya kepada istrinya. Bukan untuk disakiti, tapi untuk disayang. Sekali lagi, perempuan yang dinikah itu bukan untuk disakiti, tapi untuk disayang. Sehingga nikah itu adalah janji kokoh. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum la ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu mengambil dan sungguh engkau dilebihkan atas yang lain, maka engkau telah mengambil dari kamu semua mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Dan nikah itu adalah mempunyai komitmen ganda secara horizontal dengan sesama manusia, secara vertikal keduanya sama-sama mengabdi kepada Allah. Dan disinilah disebutkan dari Jabir bin Abdullah di kisah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khutbatuhu di Arafah, khutbahnya di Arafah adalah ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian dalam urusan perempuan. Fanakhatumuhunna, karena sesungguh kamu mengambil perempuan itu bi amanatillah, dengan amanat Allah. Wastahlaltum, dan kamu dihalalkan atas furujahunna, farjinya, bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Wa inna lakum alaihinna, dan sesungguhnya bagi kamu atas perempuan itu adalah Allah yuati anna furushakum, dan kamu mewatiknya di tempat baringan ahadan takrohul hunna, dan jikalau engkau dikumpulkan dalam posisi seperti itu sebagai bagian dari apa? Bagian dari untuk merajut kebaikan, maka disitulah ada langkah-langkah yang disolusikan oleh Allah. Sekali lagi, ada langkah-langkah yang disolusikannya oleh Allah dalam kelanjutan hadis itu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya berbahagialah, bersyukurlah bahwa kita oleh Allah dilahirkan dalam posisi Islam. Bingkai inilah yang kemudian bisa merajut kebaikan dalam prinsip-prinsip perkawinan. Yang pertama adalah al-qiyam bil hududillah, menegakkan ketentuan Allah. Yang kedua adalah ridha, dikehendaki dan disadari oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah ma'ruf, layak. Yang keempat adalah ihsan, menciptakan kondisi yang lebih baik. Yang kelima adalah tulus. Sekali lagi, tulus. Suami atau istri tidak boleh merendahkan pasangannya karena support ekonomi yang diberikan pada keluarga. Dan musyawarah, suami dan istri tidak boleh sewenang-wenang memberikan keputusan dalam keluarga secara sepihak. Istilah perdamaian manakala terjadi problem, dan jangan diselesaikan dengan kekerasan.
Keluarga menjadi tempat di mana seluruh anggota merasakan ketenangan lahir batin karena kebutuhan fisik dan non-fisik dipenuhi dengan baik. Dan itulah yang kemudian akan menjadikan keluarga yang setara. Apa indikatornya? Keluarga yang adil dan setara yang akan merajut keluarga yang sakinah adalah pertama, menjadi tempat di mana seluruh anggota dapat merasakan ketenangan lahir batin karena kebutuhan fisik dan non-fisik dipenuhi dengan baik. Inilah yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Menjadi tempat yang paling nyaman karena setiap anggota keluarga siap melindungi yang sebenarnya satu sama lain. Jadi tempat belajar saling bersikap baik dengan orang lain karena muasyarah bil ma'ruf, kemudian musyawarah berlomba dalam kebaikan dan bersikap adil. Ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kuliah kita pada hari ini. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Silakan barangkali didiskusikan, monggo. Saya persilahkan. Ada yang ditanyakan? Kalau pertemuan yang akan datang tetap saya saya kasih bonus kepada saudara yang mampu menggali problem-problem rumah tangga baik di tempat kerja maupun di mana, kemudian bagaimana solusinya. Saya kasih waktu untuk presentasi mengambil dari inti-inti itu. Saya persilakan besok, silakan pengalaman-pengalaman yang ada di tempat kerja. Kalau saudara adalah seorang hakim, pengalaman saudara ketika ada problem rumah tangga itu. Kalau saudara adalah seorang konselor, problem ketika Anda menghadapi itu. Kalau Anda adalah pernah ada di KUA, problem yang ada di KUA atau di mana terserah. Saya kasih kesempatan besok untuk apa? Untuk menyampaikan sebelum saya menyampaikan materi CPMK yang ke-9, ke-10 dan ke-11. CPMK ke-9 dan ke-11. Di CPMK capaian perkuliahan yang akan datang yang ke-10 adalah mengidentifikasi manajemen stres, cemas, dan depresi dalam pengelolaan keluarga. Barangkali kalau saudara ada di pengadilan agama, mungkin klien Anda ada yang stres, depresi, cemas dengan problem rumah tangganya, silakan diolah, disarikan, dan solusi apa yang saudara berikan. Kalau saudara seorang konselor, kalau di situ ada orang yang sedang stres, cemas dengan rumah tangganya, tak menentu dengan kebahagiaannya, merasa depresi dalam mengelola keluarganya, silakan disampaikan. Besok siapapun yang bisa menyampaikan, ada nilai plus buat Anda. Kemudian kita lanjutkan manajemen kolbu untuk keluarga. Manajemen kolbu. Jadi bahasan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang manajemen stres, cemas, dan depresi dalam pengelolaan keluarga. Kemudian manajemen kolbu untuk keluarga. Manajemen kolbu untuk keluarga. Itu nanti yang akan menjadi bahasan kita pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo silahkan. Ya, pertemuan yang akan besok ya, Sabtu depan ya, kita akan mencoba eksplorasi fakta-fakta yang ada di lapangan. Silakan masing-masing membawa fakta-fakta itu. Siap. Berarti kalau saudara mampu membawa fakta yang bagus, secara otomatis sudah dapat nilai 30 dari penilaian saya di akhir nanti. Insya Allah. Anda sudah dapat bonus 30. Misalkan Anda saat di ulangan itu nilainya 40, begitu tambah 30 kan jadi 70. Kalau Anda dapat nilai 60 ditambah 30 kan jadi 90. Kalau jadi 90 bisa menjadi A+ gitu. Dan menjadi A+. Silakan saya kasih kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Topik kita yang akan datang adalah mengelola stres, cemas, dan depresi ya. Sekali lagi, topik yang akan datang pertemuan pekan depan adalah
Tentu ketika kita menghadapi istri yang matre, mendapati istri yang nuntut terus, mendapati istri yang selalu curiga, mendapati Natural. istri yang perfeksionis, mendapati istri yang suka mendikte. Bagi orang yang tidak suka didikte kan cemas, stres, mau dipegat, dicerai, sayang, anak-anak sudah ada, kan akan jadi beban kan? Atau menemukan, oh ternyata ada rumah tangga, misalkan Anda punya satu keluarga sampai tua masih rukun, anak-anaknya nurut semua, berarti manajemen kolbu keluarganya bagus, bisa saudara wawancarai, diwawancarai menjadi fenomena sosial. Kira-kira resepnya apa? Saya lihat bapak sama ibu ini kok enggak pernah tukaran, enggak pernah bertengkar. Rukun-rukun aja, adem ayem aja, gali. Bagaimana mengelola hati? Karena bagaimanapun juga dalam relasi hubungan keluarga itu kan ini hadirnya hati di dalam menyelesaikan masalah itu kan. Sekali lagi, hadirnya hati di dalam menyelesaikan masalah itu. Silakan barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang urun rembuk, monggo silakan. Saya persilakan. Pak Farid barangkali ada yang disampaikan? Awi Effendi Anwar, terkait dengan tadi yang saya cermati terkait dengan kesetaraan dan keadilan. Nah, ini menyimak beberapa presentasi terdahulu, panjenengan bilang salah satu ciri keluarga ideal itu adalah kalau suami itu bekerja, istrinya juga bekerja. Tapi di banyak kasus perceraian itu karena istri itu merasa memiliki penghasilan yang melebihi daripada suami, sehingga dia merasa ada kesetaraan dan punya hak untuk menggugat cerai suami karena satu dan lain hal faktor yang sehingga dia itu merasa istilahnya kesetaraan itu jadi salah satu indikator sehingga dia berani untuk melakukan istilahnya menggugat cerai. Ini mohon barangkali ada penjelasan. Terima kasih Pak Dr. Ini saya limpahkan ke Saudara Arif Hidayat, tolong dijawab pengalaman saudara di PA Mojokerto, Pengadilan Agama. Monggo Pak Arif. Atas kasus ini, kasus hulu gugat cerai dari pihak perempuan karena merasa penghasilannya lebih besar. Monggo, silakan Pak Arif dijawab. Habis itu Pak Husnul saya kasih kesempatan untuk menjawab. Ini ada yang ini ya, ada penyuluh itu, Saudara Abdurrahman. Silakan Pak Arif. Baik, ini termasuk barusan juga ada perkara di PA Mojokerto yang saat ini pada proses mediasi. Ya, Mbak. Kebetulan bukan pihaknya yang lebih kaya, yang ngajukan kan yang perempuan, yang laki-lakinya. Tapi sebenarnya yang kaya itu bukan dirinya, tapi keluarga dari si perempuan lebih kaya kan. Ini yang sekarang sedang berjalan dan dalam proses mediasi. Jadi memang banyak perkara yang disebabkan oleh perceraian yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi. Tapi yang paling banyak disebabkan karena kurang ekonomi, dan yang disebabkan oleh karena secara ekonomi pihak perempuan lebih tinggi itu ada, tapi jarang sekali.
kemudian di dalam penasehatan, baik itu oleh hakim selama proses persidangan maupun selama mediasi, kita selalu menyampaikan bahwasanya rezeki itu Allah yang mengatur. Terkadang saat ini bisa jadi kita di posisi kekurangan secara ekonomi, bisa jadi nanti suatu saat kita akan berada di atas. Oleh karenanya terhadap masalah tersebut harus antara suami dan istri harus saling memahami. Karena masalah ekonomi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Saya kira begitu. Oke. Silakan Saudara Lutfi. Husnul Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari beberapa kasus ada yang sama seperti yang diceritakan, juga ada kasus yang ketika sudah mendapatkan kesuksesan, ada satu perasaan yang merasa berhasil. Nah, ini juga ada kasusnya. Saya ceritakan dari kasus awalnya adalah seorang keluarga itu sudah bahagia keduanya. Namun untuk peningkatan sebuah karir, kemudian pihak istri itu membiayai sampai hingga pangkat yang tertinggi. Ternyata di saat ada di posisi yang tinggi itu mulai ingat akan dirinya yang merasa tertekan. Nah, itu pun akhirnya juga tetap terjadi, walaupun dengan risiko jabatan yang dia harus turunkan. Mungkin di sini sisi nilai-nilai yang seperti disampaikan beliau, Bapak Dr. Haji H.W. Effendi ini benar sekali. Jadi nilai-nilai kerohanian ketauhidan ini penting sekali. Ketika itu tidak ada, sehingga ternyata ada suatu dendam yang tersimpan, sehingga ketika betul-betul sukses, padahal istri itu ikut mensukseskan juga tetap ditinggal. Itu salah satu kasus dan sulit didamaikan dengan prinsip itu. Kemudian ada juga yang memang seperti yang kasus yang disampaikan oleh Pak Farid Yusron. Ini juga istri mendapatkan kesuksesan ekonomi, sementara sebenarnya suami pun juga ekonominya terus berjalan, pendapatan istri memang lebih tinggi. Nah, di kasus ini ternyata memang ada satu pihak ketiga, dalam hal ini orang tua, ada orang tua pihak perempuan. Nah, ini yang ikut serta di dalamnya, yaitu juga memanas-manasi, akhirnya juga terjadi. Sehingga memang prinsip keluarga seperti yang dalam hal pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini, memang ketika kita berkeluarga itu memang sudah harus punya niat, ya keluarga itu kepada orang tua tetap sopan, tapi dalam hal keluarga tetap butuh keutuhan, yang mana ya diselesaikan permasalahan dalam keluarga. Itu diantaranya. Ada juga kasus yang sebaliknya. Jadi ketika suami sebenarnya dapat pendapatannya tinggi dan bisa menjamin istri. Namun ketika ada satu pihak ketiga yang dalam hal ini juga orang tua mendukung untuk pisah, sulit itu untuk didamaikan. Ini beberapa kasus, 3 kasus ini hampir sama, yang menggugat itu perempuan, 1 yang laki-laki tadi. Jadi kesuksesan itu memang butuh satu tadi yang sudah disampaikan, bab ketauhidan dan keimanan yang tadi, sehingga bisa membentengi dari tujuan dari kehidupan sebuah keluarga ini. Mungkin itu 3 kasus yang bisa kami sampaikan yang hampir sama. Terima kasih, Dokter. Bagus. Yang lain? Silakan.
Ya, itulah pentingnya. Memang orang menata idealitas untuk membangun relasi suami istri itu macam-macam. Ada yang merasa bahwa istri harus di rumah aja karena ada tugas yang tidak kalah penting di rumah, sehingga yang cari uang keluar itu adalah laki-laki, sehingga terpaksa istri itu berhenti bekerja, ada di rumah. Tapi ingat bahwa ketika seorang perempuan punya skill, punya kemampuan, dan skill itu kemudian tidak dimaksimalkan, itu menurut saya pribadi itu sebagai sebuah hegemoni dan kedoliman laki-laki pada seorang perempuan. Karena istri itu bukan pembantu rumah. Sekali lagi, istri itu bukan asisten rumah tangga. Tapi istri adalah mitra di dalam ibadah kepada Allah. Kalaupun toh kemudian istri juga bekerja, tapi tanamkan bahwa istri itu bukan tulang punggung keluarga. Sekali lagi, kalaupun toh istri bekerja, ingat bahwa istri itu bukan tulang punggung keluarga. Tulang punggung itu tetap laki-laki yang menjadi tulang punggung itu. Dan kalaupun toh bekerja, itu sifatnya adalah sebagai pelengkap. Karena yang memenuhi kebutuhan keluarga yang besar dan utama itu tetap tanggung jawab laki-laki. Dan keseluruhan itu bisa dikomunikasikan. Karena itulah bahwa nikah itu memang cinta itu penting. Tapi lebih penting adalah komitmen. Membangun komitmen itu penting. Sekedar tahadus bin nikmah, saya menikah itu adalah saat semester 2. Liburan semester 1, S2. Walaupun status saya kalau sesuai dengan pendidikan saya pengangguran. Saya pengangguran karena saya belum bekerja sesuai dengan kompetensi pendidikan saya. Tapi saya punya pekerjaan jual beli perhiasan emas. Jadi jual beli perhiasan emas itulah yang saya pergunakan untuk menopang itu. Tapi begitu diterima sebagai pegawai negeri, saya masih punya keinginan. Begitu diterima pegawai negeri, saya punya keinginan untuk melanjutkan S3. Di tahun 2004, saat itu saya baru 4 tahun menjalani tugas sebagai pegawai negeri. Tapi dorongan yang besar dari orang mertua, sekali lagi, dorongan besar dari mertua untuk tetap terus kuliah, saya bangun komitmen sama istri. Kebetulan istri juga pegawai negeri. Saya bangun komitmen bahwa untuk dapat untuk sukses lulus S3, saya sudah bangun komitmen bahwa yang dimakan, kebutuhan sehari-hari, beli susu dan sebagainya untuk anak-anak, kebutuhan yang lain untuk anak-anak adalah gaji istri. Sudah ada komitmen, gaji saya dimatikan karena ini adalah dikonsentrasikan untuk menyelesaikan S3. Dan itu ada kesepakatan tanpa ada keterpaksaan. Demi meraih yang lebih besar di kemudian hari. Tapi ingat, saya mungkin di ruang ini pernah menyampaikan ada 3 hal yang Allah tidak akan menyanyiakan. Yang pertama, orang menuntut ilmu. Walaupun Ustadz sekarang tidak punya uang, ada keinginan kuat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mensukseskan selaras dengan perjuangan itu. Yang kedua, orang punya keinginan untuk bikin rumah. Allah sudah menggadang untuk bikin rumah. Yang ketiga, orang punya keinginan untuk haji dan umroh. Keseluruhnya akan dimudahkan oleh Allah. Fakta dan saya rasakan, ternyata saya menyelesaikan S3 tidak mengurangi gaji saya sebagai pegawai negeri. Saat waktunya mau bayar SPP, itu tidak tahu Allah itu mencarikan dari sumber yang lain. Sekali lagi, Allah mencarikan dari sumber yang lain. Sehingga punya kebiasaan sampai sekarang itu, gaji itu jarang dipakai. Kalau untuk kebutuhan harian bulanan itu ternyata dari sumber yang lain. Termasuk ngajar jenengan ini kan juga bagian dari sumber ma'isyah juga itu.
Dan kebiasaan itu sampai sekarang baru diambil ketika ada kebutuhan besar, dan nyaris tidak terpakai dalam kebutuhan. Artinya apa? Itu sebagai, dan itu sampai sekarang ada komitmen itu. Yang paling penting istri minta uang, ada uang untuk yang diberikan. Istri butuh, ada uang yang bisa diberikan untuk nutup itu. Yang paling penting adalah, paling prinsip adalah kebutuhanku, kebutuhanmu juga. Kebutuhannya juga kebutuhanku, itu penting. Uangmu, uang saya. Uang saya, uang kamu. Jangan sampai ada uang saya, duitku, duitmu, duitmu. Sing bingung anake. Apa? Anake njaluk, Bu, njaluk sangu. Woi, njaluk bapakmu kono. Bapak, Pak, njaluk sangu, kongkon ibu njaluk bapak sangu, njaluk ibumu kono. Sing bingung sapa? Anake. Lah iya, saya lho anake sapa ngono. Aku iki lho anake sapa ngono. Saya lho anaknya siapa? Minta ibu suruh minta bapak suruh minta ibu. Itu sing bingung anaknya. Lah iya, saya ini anaknya siapa kok begini. Artinya apa? Itulah artinya semuanya itu bergantung pada komitmen, sekali ke komitmen. Makanya ingat bahwa setiap orang itu lahir mempunyai potensi yang berbeda. Kita menikah itu bukan menikahi cek kosong sekali. Sekali lagi, kita menikahi seorang perempuan itu bukan menikahi cek kosong. Ingat, cinta itu penting. Yang paling penting adalah komitmen. Pria dan wanita memang berbeda, tapi jangan dibeda-bedakan. Sekali lagi, pria dan wanita itu memang berbeda, tapi jangan dibeda-bedakan. Ingat bahwa garwa sekarang nyawa, kebutuhan dia juga kebutuhan kita. Kebutuhan kita juga kebutuhan dia. Kebutuhanku juga kebutuhannya. Karena itulah, bersikaplah menyenangkan, be lovable, dan ingat selalu bikin tertawa. Dan ketika terjadi masalah, jangan curhat kepada lawan jenis, akan terjadi perselingkuhan yang menyebabkan retakan yang tak terelakkan. Dan ingat, tanggung jawab jangan bebankan pada orang lain, tapi ambil beban itu untuk membangun track record bahwa kita mampu mengatasi itu. Ketika ada orang pihak kedua, ketika orang tua mertua turut campur, selesaikan di kamar, karena mertua bukan musuh kita. Sekali lagi, mertuamu bukan musuh kamu. Karena itulah, belajar dari multi level marketing untuk membangun komunikasi. Karena sesungguhnya keharmonisan itu adalah untuk menuntun, bukan untuk menuntut. Dan Benar disinilah sekali. kemudian selalu ciptakan momentum yang penting dalam merajut itu. Oke, cukup ya? Lebih dari 6 menit ya. Sampai ketemu besok. Ingat, siapapun yang akan mengungkap fenomena-fenomena sosial di tempat kerja, saya kasih kesempatan untuk presentasi 5 menit. Saya kasih bonus nilai 30. Siapapun yang akan presentasi, saya kasih bonus nilai 30. Kalau nanti saat ujian nilainya 60, berarti tambah 30, nilainya bisa 90. Kalau kemudian nilainya hanya 40, saya kasih 30, berarti 70. Ini. Pak Dokter, mohon maaf saya kurang nyimak karena saya lagi ada acara di Trawas dengan Pak Rektor ini. Ya, nggak apa-apa. Ini direkam, nanti disimak rekamannya ya. Ya, Bila perlu baik, nanti, maaf, karena Pak ini Dokter, penting di dalam merajut kebahagiaan, didengarkan berdua ya, sambil making love ya. Baik. Dengarkan berdua sambil making love. Luar biasa. Apa yang dipresentasikan Pak Dokter tadi memang realita dalam rumah tangga, Bapak. Ya. Oke. Ini saudara Hafaz ini kan seorang pengacara kan? Mengalami dengan berbagai problem. Ingat ketika nanti ada klien yang akan bercerai, suruh membayangkan saat mereka berada di bawah pohon cipuluan berdua. Siap. Yang seakan-akan dunianya adalah milik kita, yang lain kontrak begitu. Iya, siap. Ini saya dengarkan dengan istri saya ini Pak Dokter. Karena orang mau bercerai itu akan mencari kesalahannya kan? Iya. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Saya dengarkan dengan istri saya ini, Bapak. Oke, tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Karena yang salah saya terus. Iya. Yang salah saya terus. Iya. Oke, kita tutup ya dengan kafaratul majelis ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan istri kami dan anak turun kami yang menenteramkan hati kami, dan bimbinglah kami senantiasa berada dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan sholat bersama anak turun kami, dan terimalah doa kami, dan bimbinglah kami semua ya Allah. Jagalah kami, istri kami, anak-anak kami, untuk senantiasa patuh taat kepadamu, untuk senantiasa menjadi orang yang solih-solihah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, selamat dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sesuatu yang kurang baik, mohon maaf ya. Kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.